sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Saya percaya pagi hari ini saudara dilimpahi dengan damai sejahtera. Amin. Dilimpahi dengan damai sukacita. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik dan teramat baik dalam hidup kita. Betul nggak saudara? Kita selalu butuh Tuhan dalam hidup kita karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Betul nggak saudara? Karena bagi Tuhan perkara apapun yang kita hadapi tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan melakukan mujizat itu hal sesuatu yang seperti membalikkan telapak tangan ya saudara. Dan rema pada hari ini kita baca di Lukas 1 ayat 37. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Percaya saudara? Percaya. Kalau saudara percaya, taruhlah terus pengharapan saudara di dalam Tuhan. Betul nggak saudara? Apapun kesulitan saudara saat ini, apapun penyakit saudara yang tidak kunjung-kunjung sembuh, atau persoalan yang datang silih berganti, terus taruh pengharapan saudara di dalam di dalam Tuhan Yesus ya saudara, di dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Betul nggak saudara? Betul. Dan Tuhan pun berkata, carilah maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, Tuhan pasti membuka. Pinter-pinter. Mintalah, kita pasti akan menerima ya saudara. Kalau kita minta, Tuhan pasti memberi kepada kita. Betul nggak? Kan nggak mungkin orang tua memberikan batu kepada anaknya saat anaknya meminta roti. Betul nggak saudara? Atau meminta ikan, dia memberikan ular kepada anaknya. Kan nggak mungkin. Betul nggak saudara? Kita percaya bahwa Tuhan terus memberikan yang terbaik dalam hidup kita, karena Tuhan terus melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu taruh pengharapan saudara di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita pujikan pujian pada pagi hari ini. Mariaton, Mariaton. For nothing is impossible with God. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Amin. Beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Ku yakin saat kau berfirman, kita menang saat Tuhan bertindak dalam ku hidup kita. menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat Tuhan menolong menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan
Amin. Saat ini Tuhan turun tangan untuk memulihkan hidup saudara. Aku percaya. Angkat tangan saudara. Tuhan ada di tempat ini melakukan mujizat-mujizat-Nya. Tuhan memberkati. Tumpang tangan di bawah kita. Tuhan memberkatiku. Tuhan memberkatiku. Aku percaya. Katakan kau percaya. Aku ajaib. Bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Turun tangan. Memulihkanku kita, amin. Aku percaya, Tuhanku dahsyat, turun tangan, memberkatiku. Katakan Tuhan memberkatiku, Tuhan memberkatiku. Tumpang tangan Kami percaya Tuhan. Tuhan memberkatiku, Tuhan memulihkan hidupku. Tuhan memulihkan hidupku. Perkara yang ajaib terjadi dalam hidupku. Perkara yang dahsyat terjadi dalam hidupku. Tuhan memulihkan. Tuhan memberkati. Jadi Tuhan diberkati berbagai hari ini. Ya Yesus, percaya, taruh iman, taruh harapannya pada Yesus. Percaya, percaya. Saudara memulakan harapanmu di dalam Tuhan. Kami percaya Yesus bersama Yesus. Tuhan. Kami merindukan Kau. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihi
luar biasa, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Yang percaya diberkati bersama katakan amin. Haleluya, shalom semuanya. Haleluya, berikan tos kiri kanan saudara, katakan kamu diberkati, aku diberkati. Oh, oh. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam ketatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Yes. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Yang percaya diberkati pagi hari ini mau bersyukur pada Tuhan. Katakanlah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Oh, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai. Hey! Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, hey! Kami bersyukur. Selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Yuk katakan bersyukur, bersyukurlah. Amin. Dia baik-baik, kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya. Hey, bahwasanya selamanya. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Masih semangat? Masih mau bersyukur pada Tuhan? Amin. Haleluya.
aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, Dia yang bernafas. Oh, oh. Tanganku untuk angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melambat bagiku, sebab aku menyembah-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yuk katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus itu baik, amin. Ya, apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita lemah, mungkin kita dalam masalah, tetapi kita percaya firman Tuhan, iya dan amin. Dia selalu memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Katakan aku percaya, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Percaya firman-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sama-sama kita katakan, saat ku lemah, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau tolong tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Kata-kata ku percaya, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku,
Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Dengan iman katakan, aku percaya. Mari bangkit beri bersama-sama, nyatakan dan isi hatimu. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang dan amin. Kasih-Mu amin di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, karena semua sudah Engkau lakukan untuk kami yang menaruh percaya kepada-Mu. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, hati kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan bekerja menjadi pedoman bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. WL kali ini adalah saudara sepupu saya. Bapak Ibu, saya menikah dengan kakaknya Bu Yanti ini pada tahun 91 di gereja papanya Bu Yanti, Gereja Bethel Indonesia Jalan Karangpiangan. Dan sejak itu saya bergabung bersama Gereja Bethel Indonesia. Semula saya anggota GKJ. Karena panggilan Tuhan dalam pelayanan, maka kami ambil keputusan untuk menikah dengan anak Tuhan, juga masih saudara dengan Bapak Pendeta. Kami bersyukur Bapak Ibu, dan kali ini kami duet WL saya khotbah. Ini satu kesempatan yang langka Bapak Ibu saudara. Beliau saat ini sedang membuka gereja di pagi hari, Minggu pagi. Bapak Ibu, saya akan memberikan satu tema pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus membuat kita menjadi saksi Tuhan. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Kita baca bersama-sama 3-4. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebelum Yesus naik ke surga, murid-murid yang dikasih ada 12, dan murid-murid Tuhan Yesus ini selama 3,5 tahun dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ kita temukan murid-murid 12 orang itu tanpa henti bersama-sama dengan Tuhan dalam pemuridan pagi, siang, sore, malam selama 3,5 tahun itu. Dan Bapak Ibu perlu tahu, ternyata Bapak Ibu lewat pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, pekerjaan-pekerjaan spektakuler oleh rasul-rasulnya itu dialami oleh kita seluruh dunia. Sampai saat ini kita boleh mengalami dampak daripada pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain Bapak Ibu, di mana Yesus menyampaikan berita tentang Kristus, di situ ada. Tetapi ada hal yang paradoks Bapak Ibu, ketika Tuhan harus mengalami penganiayaan yang hebat, Bapak Ibu, apa yang dialami oleh murid-murid secara manusia. Petrus pernah menyangkal Yesus ketika dia dalam penganiayaan yang luar biasa, hanya oleh karena tuduhan seorang anak kecil. Loh Pak, Bapak kan satu golongan sama orang itu, sama Yesus. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Oh, saya tidak kenal. Saya tidak kenal. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Thomas pun hal yang sama. Ketika Yesus bangkit dari kematiannya, dia sekali-kali tidak akan percaya. Aku tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit ketika tanganku belum menusukkan kepada tangannya dan lambungnya. Ini hal yang wajar Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika murid-murid Tuhan sedang berlayar mencari ikan. Kenapa? Karena frustrasi melihat Tuhan yang besar disalibkan di luar ekspektasi mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi semalam-malaman, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada akhirnya mereka sadar bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Dan perubahan besar itu terjadi ketika kuasa Pentakosta turun. Oleh karena itu, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan setelah Pentakosta tiba, keadaan murid-murid berubah 180 derajat. Dan kuasa Roh Kudus ini dalam bahasa Yunani disebut dinamis. Nah, kekuatan dari Allah. Nah, kekuatan yang dari Allah inilah yang membuat murid-murid Yesus mengalami perubahan yang super duper dasar. Dia tidak lagi mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Dia tidak mengalami ketakutan di dalam pelayanannya. Dan dia hidup di dalam kekudusan. Kenapa? Karena kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus itu membuat seluruh kehidupan daripada murid-murid itu hidup di dalam kekudusan. Artinya pikirannya selalu kudus, perasaannya pun kudus, tindakannya kudus. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan ketika murid-murid mengalami hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, maka kuasa untuk hidup benar, hidup kudus itu mengalami perubahan total.
Dan perubahan itu bukan karena rekayasa, tetapi karena semata-mata pekerjaan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah super power yang membuat kita mengalami perkara-perkara yang besar. Sekalipun mereka dalam aniaya yang besar, tetap mereka menghadapinya. Kenapa? Karena dia merasa tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, persoalan dalam hidup Kristen itu persoalan yang biasa. Ketika kita punya Yesus, itu persoalan biasa. Karena Yesus itu sangat luar biasa. Perkara-perkara besar bisa kita lakukan. Dan bukan hanya itu, kuasa Roh Kudus ini mampu membuat murid-murid Yesus itu memiliki kasih yang mendalam dan senantiasa memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini merupakan produk daripada kuasa Roh Kudus. Tidak ada kuasa lain yang bisa membuat hati seseorang itu mengalami perubahan yang besar untuk mengasihi jiwa-jiwa, kecuali mereka hidup benar, seluruh hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi murid-murid Yesus itu mendapatkan kuasa Tuhan karena ketika dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, berkuasa Tuhan bekerja secara dasar di dalam hidupnya. Dan kuasa Roh Kudus itu yang membangkitkan orang yang loyo menjadi orang yang penuh dengan semangat. Hanya Roh Kudus yang membantu kita, menolong kita dalam segala macam problema. Dia sanggup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Dan dia rindu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami kuasa Tuhan itu, kita bukan hanya berhenti mengalami kuasa Allah, tetapi kita dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Ini yang sangat mendorong kita. Jadi kuasa Roh Kudus yang kita alami dalam hidup kita ini mendorong setiap orang untuk menjadi saksi Kristus. Di mana kita bersaksi? Ada areanya. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa jadilah saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Wow, keren Bapak Ibu sekalian. Keren, dan ini dialami oleh murid-murid Yesus. Bapak Ibu tahu betul bagaimana kondisi Petrus pada waktu itu ketika dia belum mengalami pengurapan Allah secara spesial. Dia seolah-olah takut mati. Tetapi setelah dia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa Roh Kudus, tidak takut mati. Dan kita kagum Bapak Ibu, Petrus yang memiliki latar belakang tidak berpendidikan karena dia seorang nelayan, tetapi karena kuasa Tuhan itu, Tuhan mengubah dari nelayan yang tinggal di pelosok sebuah kota dekat pantai, tapi diubah statusnya oleh Tuhan menjadi seorang pembicara ulung. Dan sekali bertobat berapa jiwa? 3.000. Bapak Ibu, 3.000 jiwa bertobat. Pada waktu itu belum ada speaker Bapak Ibu. Jadi betapa dasarnya pengaruh Tuhan di dalam hidup Rasul Paulus ketika dia menaruh percaya dan harap kepada Allah, maka perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan Petrus. Bukan hanya itu, beberapa selang kemudian dia memberitakan firman Allah, 5.000 orang bertobat. Satu prestasi yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini memang wajar. Kenapa? Karena kuasa Tuhan ada bersama-sama Petrus. Bukan hanya Petrus, semua murid-murid Tuhan dipakai luar biasa. Karena kuasa Roh Kudus itu membuat pelayanan Petrus itu
dipakai Tuhan luar biasa. Ketika dia mau masuk ke sebuah tempat ibadah, di depan itu sudah terbiasa ada seorang pengemis, dan pengemis waktu itu menurut adat Yahudi itu diizinkan, dilegalkan, karena dia mendapatkan surat izin mengemis seperti kita memiliki SIM ya, surat izin mengemudi. Nah, pada saat itu pengemis yang ada di pelataran Bait Allah itu mendapatkan surat izin mengemis. Apa yang terjadi ketika seorang pengemis ini bertemu dengan Petrus? Dengan bangganya Petrus katakan, "Hai emas perak tak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah." Jadi pengemis itu juga tidak bisa jalan, jadi bisa kemana-mana kalau dibantu oleh orang lain. Dan Petrus yakin betul ketika kuasa Allah hidup bersama-sama dengan dia, maka segala persoalan dapat dilakukan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Firman Tuhan, perkataannya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia bila disampaikan oleh hamba Tuhan yang diurapi. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu memperkatakan firman Allah di dalam hidup kita. Firman Allah itu yang kita katakan itu akan membuat kita seperti yang kita katakan itu. Kenapa? Karena kita hidup dalam pengurapan Allah. Roh Kudus datang membuat kita mengalami perbedaan antara manusia yang lama dengan manusia yang baru. Manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui oleh Roh Kudus, itu yang membuat perbedaan. Dengan demikian Bapak Ibu, maka melayani Tuhan itu merupakan satu berkat yang spesial. Berkat spesial. Kalau kita saat ini bisa beribadah, kita bisa melayani di mimbar, kita bisa melayani terlibat di dalam pelayanan. Ini satu anugerah, satu kesempatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Tetapi kita masih punya tanggung jawab. Bagaimana dengan Yerusalem kita? Terkadang Bapak Ibu, dalam sebuah keluarga itu masih ada 1-2 yang belum percaya. Nah, bagaimana nih Pak belum percaya? Sementara kita sudah terlibat dalam pelayanan, kita sudah berdoa setiap Rabu, kita sudah ibadah setiap minggu. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah berhenti, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Kisah para Rasul mengatakan bahwa satu orang bertobat di dalam Tuhan, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Dan janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Dan ini perintah Tuhan. Kalau kita bersaksi cuma di keluarga dulu. Oleh karena itu keluarga merindukan bukan hanya perkataan kita, tapi karena tingkah laku kita. Nah, oleh karena itu kita diingatkan, memang namanya bersaksi kan harus berbicara, tetapi berbicara juga oke, tidak berbicara lebih oke. Nah, kalau mereka dekat sama kita, tiap hari ketemu sama kita ngomongnya firman Allah terus, tapi kita suka menempeleng istri dan suami, jadi hambar di dalam kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, perbuatan yang kita lakukan, contoh keteladanan yang kita lakukan itu sangat menentukan untuk firman Allah itu berbicara kepada orang-orang di dalam keluarga. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu tetap kita pegang janji Tuhan. Satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga. Saya sering Bapak Ibu mendapatkan keluhan dari suami istri yang istrinya belum bertobat. Dan saya katakan, kamu dulu bagaimana? Pilihanmu bagaimana? Sekarang baru menyesal. Oh, kata istilah menyesal. Ini kalian masuk dalam rencana Allah. Oh, gitu ya. Oh iya. Oleh karena itu kami selalu mendoakan pasangan hidup. Gak ada kok doa itu yang sia-sia. Doa yang disampaikan oleh anak Tuhan dengan sungguh-sungguh itu besar khasiatnya.
Saya ingat Bapak Ibu Josh Muller ya. Josh Muller itu punya panti asuhan 10.000 anak. Dia tidak penggalangan dana, betul-betul mengandalkan Tuhan. Josh Muller itu. Lalu dia terbeban oleh kawannya. Kawannya selalu menjadi agenda dalam doa. Tuhan selamatkan kawanku ini. Tuhan selamatkan CSW ini. Benar Bapak Ibu, doa yang tidak berhenti-berhenti itu akhirnya Tuhan jawab. Kapan Tuhan menjawab? Ketika Josh Muller itu dipanggil Tuhan dan teman itu menyaksikan dia di peti mati, dan Roh Kudus bekerja, dan sejak saat itu dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti, karena kita yang telah didiami oleh Roh Kudus, kita telah menerima kuasa Allah, dan kuasa Allah inilah yang membuat kita itu menjadi berbeda dengan lain. Kuasa Allah ini yang membuat apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini bersama-sama dengan Tuhan lewat firman Allah itu menjadi kenyataan. Kita sangat diberkati di awal pembukaan puji-pujian, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita menaruh harap kepada yang tidak mustahil, tapi sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya sangat diberkati dengan satu pujian sederhana, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari pagi hingga pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Arabnya luar biasa, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, jadi merenungkan firman Tuhan itu juga sama. Ketika kita menyanyi dengan penuh perasaan dan kesungguhan dan kesadaran, itu sudah merenungkan firman Tuhan. Dan tanpa sadar Bapak Ibu, kita digiring oleh Tuhan. Semakin hari semakin percaya kepada Tuhan, semakin hari semakin mengasihi sesama, sehingga yang tadinya mereka tetap di dalam agenda doa, maka sudah mulai untuk menyampaikan kabar baik. Lalu bagaimana dengan tetangga? Bapak Ibu sama juga, seluruh Yudea itu kan tetangga. Nah, kalau tetangga itu biasanya sangat erat hubungannya dengan buah hati, buah tangan. Ketika Bapak Ibu ada acara-acara kecil, kirimkan bingkisan murni, nggak ada embel-embel untuk supaya jiwa dimenangkan. Tetapi saudara perlu ingat, Tuhan pakai bingkisan yang sederhana ini, Tuhan urapi dan akhirnya terjadi keajaiban. Suatu saat Bapak Ibu, pekerjaan bingkisan yang kita lakukan untuk siapapun juga itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ketika kita melakukannya dengan tulus ikhlas, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus itu membuat Bapak Ibu kita ini tidak mau berdiam diri. Ada saja yang mau kita kerjakan untuk sesama kita. Karena jujur Bapak Ibu, hanya satu jalan untuk menuju kehidupan yang kekal itu hanya lewat pribadi Yesus Kristus, bukan lewat yang lain. Nah, kita bersyukur kalau kita sudah ada di jalan yang benar. Sehingga suatu saat tinggal kita tunggu saatnya kapan Tuhan memanggil kita, maka kita sama-sama bisa berjumpa dengan Tuhan di surga. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Dan ini tidak dari kita peroleh dengan kebaikan, dengan perbuatan baik, tetapi ini hanya kita terima dengan iman percaya kepada Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus Bapak Ibu itu membuat kita menjadi orang-orang spesial di hadapan Allah. Kita membuat orang-orang sangat luar biasa di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mendapati tantangan dalam hidup ini, ayo kita sama-sama katakan bahwa
tantangan itu kecil, tetapi Tuhan itu yang kusembah itu sangat besar dan selalu berkatakan firman Allah dalam hidup kita. Renungkanlah firman Allah dalam hidup kita, karena firman Allah ini membuat kita menjadi pribadi yang senantiasa dipakai Tuhan di mana saja, kapan saja. Tuhan selalu merindukan kita semua dipakai oleh Allah. Saya bersyukur Bapak Ibu, saat ini Tuhan sedang pakai anak-anak muda, bukan hanya anak-anak muda, saat ini sedang terjadi kebangunan rohani di belahan dunia. Bagaimana mereka haus untuk mencari Allah yang benar di dalam Tuhan. Dan ketika mereka mencari Allah yang benar, apakah ada hamba Tuhan di sana? Apakah itu tidak ada hamba Tuhan di sana? Tetapi bila Tuhan berkehendak, maka Dia sanggup memakai siapapun juga untuk menolong mereka untuk bertemu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Waktunya sangat pendek Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi percayalah bahwa kita yang telah menyerahkan hidup di dalam Tuhan ini, kita memiliki prioritas untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu dalam hidup kita yang telah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mari kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Mari kita tingkatkan terus-menerus hidup dalam kekudusan, dan hidup dalam kekudusan adalah produk pada Allah. Pada umumnya kita ingin menyimpangkan pada itu, tetapi ketika kita telah menerima kuasa Allah, maka kita dimampukan oleh Allah untuk hidup benar. Bahkan seluruh hidup kita ini menjadi benar di hadapan Allah. Kita perlu senantiasa memiliki persekutuan yang manis dengan Allah. Inilah cara kita supaya kuasa Allah ini ada bersama-sama kita, dan kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ketika Kristus kita mengalami kuasa Tuhan, maka kita akan dipakai Allah secara luar biasa. Biarlah kita orang-orang yang biasa, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita dipakai Tuhan luar biasa. Bukan hanya dipakai Tuhan luar biasa, tetapi kita juga diselesaikan persoalan-persoalan kita. Bapak Ibu coba bayangkan ya kondisi Petrus itu. Petrus yang telah bertobat dan melayani Tuhan menjadi pembicara, kira-kira ekonominya meningkat tidak waktu itu? Tidak. Salah Bapak Ibu. Jadi ekonominya Petrus ketika dia jadi pembicara, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat, itu secara otomatis Allah mengangkat derajat daripada Petrus untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan ketika orang-orang itu dipakai Tuhan, perhatikan, orang-orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Itu otomatis Bapak Ibu, itu otomatis. Karena itu ingat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu Tuhan. Petrus telah melakukan hal ini, hal yang wajar kalau dia dipakai Tuhan. 3.000 bertobat, 5.000 bertobat, orang lumpuh berjalan, dan banyak keajaiban terjadi. Dan secara ekonomi Bapak Ibu, otomatis Tuhan mengangkat dia. Karena Petrus adalah orang-orang pilihan Allah, sama dengan kita. Kita telah menjadi orang-orang pilihan Allah, hidup benar di hadapan Allah. Kita tinggal minta aja sama Tuhan, tidak usah menangis. Nangis bawa tidak perlu. Kita tinggal minta aja. Nah Bapak Ibu, saya sangat berkati dengan janji firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 22, 23, 24. Jadi ceritanya Markus itu 11 itu waktu itu murid-murid bersama Yesus sedang menuju satu tempat. Kemudian
suasana panas terik, kampung tengah kosong, lalu Yesus melihat pohon ara. Dalam hati, dalam pikirannya, oh terima kasih Tuhan, sebentar lagi aku ada di pohon ara itu dan aku makan buahnya. Namun apa yang terjadi? Di dalam pikirannya, dalam hati tidak seperti kenyataannya. Ternyata pohon ara itu mandul. Lalu Tuhan marah-marah. Sejak saat ini engkau dan selama-lamanya tidak berbuah. Nah, itu disaksikan oleh Petrus dan kawan-kawan. Loh, benar Tuhan, apa yang kau katakan itu? Lihat, pohon ara itu kering sampai ke akarnya. Wah, dahsyat Bapak Ibu, suara Tuhan dahsyat sekali. Nah, akhirnya ayat 22, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah. Jadi, ada pesan, peristiwa itu, Tuhan memberikan pesan, percayalah kepada Allah. Memang percaya ada dua arti, trust dan belief. Kalau tingkat belief itu tidak akan membuat perubahan apa-apa. Tetapi kalau percaya itu trust, artinya percaya penuh kepada Allah, itu terjadi mujizat dan benar. Ayat 24, 23, aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang, tapi percaya apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi ketika kita percaya kepada Allah dan kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, mari kita berkata-kata yang baik, maka itu dengan mudahnya itu terjadi. Bukan hanya itu, artinya bagian yang kedua. Keempat, apabila kamu berdoa, berdoalah. Berdoa kan minta sesuatu. Berdoa seolah-olah kamu sudah menerima. Wow, jadi di dalam Tuhan itu ada konsep yang luar biasa. Ketika kita percaya kepada Allah sungguh-sungguh, maka perkataan kita diurapi oleh Allah. Kalau perkataan diurapi oleh Allah, maka apa yang kita katakan jadi. Yang kedua, ketika kita dalam pengurapan Allah, kita minta apa saja, bertindaklah seolah-olah sudah menerimanya. Dan ciri orang yang telah mengalami kuasa Roh Kudus, perkataannya diurapi, doanya dijawab. Bertindaklah seolah-olah sudah menerimanya. Tetap kita hidup benar di hadapan Allah, karena kita hidup benar di hadapan Allah, maka hidup kita tidak akan sia-sia, jerih payah kita tidak sia-sia. Bersyukur semua terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Percayalah bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya.